Saudara, ada beberapa anak-anak Tuhan atau bahkan mungkin bukan orang-orang percaya yang bertanya, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa orang percaya harus memperingati yang namanya Jumat Agung? Apa pentingnya harus sampai kepada kayu salib? Beberapa orang menganggap bahwa salib itu adalah cemooh yang besar, karena di atasnya orang yang seharusnya pribadi yang paling dihormati, yang paling diagung-agungkan, justru dilucuti dan dipermalukan sedemikian rupa. Sudah pernah mendengar nama Corrie ten Boom? Corrie ten Boom adalah seorang yang menyelamatkan begitu banyak orang-orang Yahudi demi sekedar untuk belas kasihan kepada orang-orang itu. Akibatnya dia sendiri diperlakukan sama seperti orang-orang Yahudi. Dia dibuang ke death camp di Auschwitz. Adiknya satu namanya Betsy ten Boom mati di dalam camp konsentrasi itu, saudaraku. Saudara, pada waktu dia diberitakan untuk menceritakan apa penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Corrie ten Boom pada waktu dia menghadapi kebengisan atau kejahatan para Nazi yang ada di Eropa. Saudaraku, dia berkata begini, satu yang paling dia ingat, yang betul-betul tidak bisa dia lupakan, adalah ketika para tawanan itu ditelanjangi, dilucuti dari bajunya, total ditelanjangi, dan berdiri di hadapan tentara-tentara Nazi. Dia berkata kepada adiknya, ini sesuatu yang saya nggak bisa lakukan. Betapa beratnya dipermalukan sedemikian rupa. Saudaraku, tapi pada waktu itu dia ingat bahwa sebetulnya itulah yang terjadi dengan Kristus. Dia dipermalukan, dia dilucuti di atas kayu salib. Hanya sekedar supaya saudara dan saya mengerti bahwa itu semua harus dia tanggung. Namun bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan, bahkan mungkin bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya di tempat ini, saudara mungkin bertanya, kenapa harus sampai ke kayu salib? Kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Dua hal yang memberikan atribut kepada Kristus. Dia itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia juga Allah yang penuh kasih. Kalau dia maha kuasa, artinya dia sanggup melakukan apapun yang dia mau lakukan. Kenapa harus mati di kayu salib? Kalau dia penuh kasih, kenapa dia harus lakukan seperti itu? Nah, saudaraku, hal ini membuat banyak orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus itu betul-betul meragukan. Kenapa yang namanya Tuhan harus dipermalukan seperti itu? Harus menebus dosa manusia, hanya sekedar mati di kayu salib. Dan apakah betul bahwa kayu salib itu hanya sekedar untuk menebus dosa saudara dan saya? Nah, saudaraku, hari ini saya ingin perlahan-lahan ajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran ini. Apa arti dan kenapa Yesus harus betul-betul mati di kayu salib? Apakah sekedar hanya untuk menebus dosa saudara dan saya? Kita percaya bahwa dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi saya melihat ada satu kebenaran lain yang perlu kita perhatikan dan kita mengerti betul hari ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu ayat dari Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Silakan. Yesaya 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ketika saya membaca ayat ini, saya mulai merenungkan kembali. Ini ayat yang terus terang buat saya ini sulit untuk saya fahami, untuk saya mengerti. Dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya. Seakan-akan Tuhan menunggu-nunggu waktu untuk mengutarakan cintanya kepada gerejanya. Dan bukan hanya itu, sebab ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Saudaraku, ada dua atribut yang saudara dan saya perlu perhatikan tentang kebenaran Allah yang ada di dalam Alkitab, the God of the Bible. Yang satu, seringkali kita mendengar dan menemukan bahwa Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab adalah Tuhan hakim yang adil. Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang menghakimi dengan adil.
Itu adalah Allah yang disebutkan seringkali banyak di dalam perjanjian lama menyebutkan kebenaran ini. Namun di dalam perjanjian baru dia juga menyebutkan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang punya cinta yang luar biasa. Nah saudaraku, Yesaya 30 seakan-akan menggabungkan kedua atribut ini. Dia menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya. Kenapa harus menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya? Dan kemudian Yesaya berkata begini, sebab dia adalah hakim yang adil, Allah yang adil. Saudaraku, hukum atau keadilan dengan kasih itu adalah dua hal yang sulit untuk dipertemukan. Ketika dua hal itu dipertemukan, ditabrakan, maka salah satu akan dikorbankan. Seandainya saya ini adalah seorang polisi, saya bertugas di pinggir jalan raya, kemudian saya memberhentikan beberapa mobil yang saya curiga mempunyai masalah. Tiba-tiba saya mengangkat tangan dan saya berhentikan, Pak Purba, berhenti, gitu ya. Ketika mobil itu berhenti, dia kata, shalom, gitu. Kemudian saya, karena kenal baik, saya katakan, oh shalom, gimana? Kita berjabatan tangan. Terus saya tanya, mana Pak Purba? Coba lihat SIM-nya. Aduh, saya lupa, saya nggak bawa SIM. Entah dia lupa atau memang nggak punya SIM, saudaraku. Tapi dia bilang dia lupa. Saudaraku, sebagai polisi lalu lintas yang bertugas untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, seharusnya saya tilang dia. Tapi karena saya ini manusia yang penuh kasih, saya bilang begini, Pak Purba, udahlah, saya mengasihi Pak Purba, silakan terus berjalan. Saudaraku, ketika saya mau melepaskan kasih, dan dengan itu, maka saya harus mengorbankan hukum. Ketika kasih bertabrakan dengan hukum, maka salah satu harus dikorbankan. Saudaraku, Allah mengatakan di dalam Alkitab, Yesaya berkata begini, Tuhan menanti-nantikan waktunya, hendak menunjukkan kasihnya. Namun itu semua justru karena dia adalah hakim yang adil. Bagaimana mungkin hukum dan keadilan itu bisa bertabrakan dengan kasih dan tidak ada yang dikorbankan? Bagaimana mungkin Allah yang menyebut dirinya sebagai Allah yang hakim yang adil dan Allah yang betul-betul penuh punya kasih, dia bisa menunjukkan kasihnya di dalam keadilannya, di dalam hukum-hukumnya. Nah, saudaraku, beberapa orang menganggap sebetulnya yang dibicarakan di dalam perjanjian lama dengan yang dibicarakan sering kali di dalam perjanjian baru adalah dua pribadi yang berbeda. Allah yang menampilkan dirinya di dalam perjanjian lama, Allah yang suka berperang, Allah yang membunuh, membumi, hanguskan, Allah yang mengorbankan begitu banyak orang pada zaman Nuh. Itu bukan Allah yang dikenal dalam perjanjian baru, yaitu Allah yang disebut dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, apa betul ini dua pribadi yang berbeda? Atau mungkin Allah mempunyai pribadi ganda, sehingga dia bisa berubah-ubah seperti beberapa orang. Kalau di hadapan ini dia berpribadian begini, kalau di hadapan yang itu dia berkepribadian seperti itu. Apa betul Allah ini dua pribadi yang berbeda? Nah, saudaraku, kebenaran ini seringkali digunakan oleh banyak orang yang ingin menghancurkan iman Kristen untuk membuktikan bahwa ini adalah dua hal yang tidak konsisten. Saudaraku, saya ingin ajak saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa belajar untuk mengenal kebenaran ini. Saudara, coba kita lihat dari Yunus 4. Perhatikan kitab Yunus 4 mulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua. Nah, secara singkat saya ingin memberikan latar belakangnya. Kitab Yunus ini berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang mendapatkan perintah dari Tuhan. Yunus tinggal di antara orang-orang Yahudi dan Tuhan berkata kepada Yunus, sekarang pergi ke Niniwe, dan di sana kamu harus menyatakan kasih Tuhan. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat. Yunus mempunyai satu kebencian terhadap orang-orang di Niniwe. Dan dia memilih untuk tidak pergi ke sana. Kemudian di tengah jalan ketika dia sampai di pelabuhan, Yunus bertemu dengan satu kapal yang sudah menunggu di sana, yang akan pergi ke Tarsis. Saudaraku, satu kebenaran ini, perhatikan betul-betul. Kalau saudara ingin lari dari rencana Tuhan, ada begitu banyak kesempatan yang menunggu saudara, sama seperti Yunus. Begitu dia punya niat untuk lari daripada rencana Tuhan, saudara akan menemukan begitu banyak fasilitas, begitu banyak kesempatan yang menunggu untuk membawa saudara lari daripada rencana Tuhan. Perhatikan Yunus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yunus 4 ayat pertama sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia.
Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Sudah lihat, kitab Yunus dimengerti sebagai salah satu kitab yang sangat tua dalam perjanjian lama. Namun di dalam kitab Yunus sendiri dari mulutnya, dia berkata begini, "Tuhan, aku sudah tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, bermurah hati, semua atribut yang seharusnya dimiliki oleh Tuhan di dalam perjanjian baru, justru dikatakan oleh Yunus di dalam perjanjian lama." Jadi sebetulnya Tuhan yang dibicarakan di dalam perjanjian baru di dalam Kristus Yesus dengan Tuhan yang dibicarakan di dalam perjanjian lama, itu sebetulnya Tuhan yang sama. Tuhan yang penuh kasih, juga Tuhan yang memiliki keadilan, Tuhan yang menghukum dengan adil, Tuhan hakim yang adil. Nah, saudaraku, lalu kenapa seringkali kita sulit untuk mempertemukan atau melihat kebenaran ini, benang merah yang terjadi antara Tuhan yang hakim yang adil dengan Tuhan yang penuh kasih? Bagaimana kita bisa memahami bahwa itu sebetulnya Tuhan yang sama? Apakah betul bahwa Alkitab dua-duanya berbicara tentang hal yang sama? Saudaraku, seringkali kita tidak mengerti karena keterbatasan atau mungkin salah faham tentang ungkapan atau tentang kata yang kita mengerti. Saudaraku, ada pada waktu saya kuliah, salah satu mata pelajaran yang harus kami ambil. Sebetulnya saya sama sekali nggak suka pelajaran ini. Itu pelajaran literatur, saudaraku. Saya harus ambil satu kelas namanya English Literature. Kelas ini bukan cuma sekedar American Literature, tapi ini Inggris kuno, saudaraku. Dan sangat berat buat saya. Bahasanya juga nggak masuk akal tapi ini harus diambil. Ini kelas yang harus diambil. Saudaraku, ada satu buku yang mereka minta supaya kita pelajari dan kita baca betul-betul, kemudian kita memberikan satu ulasan, saudaraku. Buku ini sangat terkenal di antara semua buku-buku romance yang ada di dalam English Literature. Judulnya mungkin beberapa saudara pernah baca buku ini. Judulnya Pride and Prejudice. Pride and Prejudice adalah satu buku yang harus dibaca. Kalau saudara mau mengikuti kelas-kelas itu pada waktu itu, saya harus ambil buku ini, mata kuliah ini, dan saya harus baca buku ini. Saudaraku, secara intinya buku ini cerita daripada romance yang dituliskan di dalam Pride and Prejudice. Itu menceritakan tentang dua pribadi. Seorang pria yang bernama Mr. Darcy dan seorang wanita yang bernama Elizabeth. Mr. Darcy itu mencintai Elizabeth, betul-betul dia jatuh cinta luar biasa. Tapi dia nggak berani mengungkapkan cintanya. Dia menunggu kesempatan kapan dia bisa mengungkapkan cintanya. Dan begitu banyak alasan untuk dia nggak berani tampil untuk mengungkapkan cintanya. Satu kali diadakan satu pesta di rumah daripada orang tua daripada Elizabeth. Dan semua pemuda di tempat itu diundang. Darcy datang ke undangan itu. Dia datang salah satu yang pertama datang. Ketika dia disuruh masuk ke dalam ruangan karena Elizabeth ternyata anak daripada seorang berpengaruh di Inggris pada waktu itu. Dia masuk ke ruangan yang besar dan dia dipersilakan duduk di dalam satu ruang tamu yang cukup besar. Dia nggak sadar ketika dia masuk ke dalam ruangan itu, ternyata Elizabeth ada di situ. Nah, saudaraku, norma yang terjadi pada waktu itu, tidak diizinkan seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan yang bukan istrinya di dalam satu ruangan yang sama. Begitu dia masuk dan dia duduk dan dia melihat ada wanita yang bukan istrinya, hatinya mulai berdebar-debar. Dia mulai merasakan konflik di dalam batinnya. Di satu pihak dia ingin menggunakan kesempatan untuk bisa berduaan bersama dengan Elizabeth. Tapi di pihak lain dia tahu bahwa norma-norma ini tidak benar. Dia tidak diizinkan untuk berada di dalam satu ruangan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Secara gentleman, seorang English gentleman, dia keluar, dia meninggalkan Elizabeth sendirian. Kemudian hatinya bergejolak. Baru dia mendekati sampai ke depan pintu, dia kembali lagi, dia mengarahkan wajahnya kepada Elizabeth dan dia melangkah lebih dekat dan dia katakan gini. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, saudaraku. Kenapa saya ingat? Karena ini menarik sekali. Dia katakan begini. Sekalipun bertentangan
dengan semua norma-norma hukum, sekalipun bertentangan dengan karakterku sendiri, namun aku nggak bisa tahan untuk mengucapkan ini. How much I love you. Dia katakan, betapa aku mencintaimu. Saudara tahu, dengan berlutut dia menyatakan cintanya. Kemudian Elizabeth berdiri dan dia katakan gini, aku tolak cintanya. Saudara, begitu kagetnya Datsi melihat cintanya ditolak. Dan dia ingin tahu kenapa cintanya ditolak. Apakah dia kurang sopan, apakah dia kurang tampan dan sebagainya. Kemudian Elizabeth dengan tenang berkata begini, nah, saudara perhatikan ini. Dia berkata begini, you told me, engkau katakan kepadaku bahwa engkau mencintaiku. Sedemikian rupanya engkau mencintaiku. Sekalipun itu bertentangan dengan norma-norma hukum. Sekalipun itu bertentangan dengan karaktermu sendiri. Against all better judgment. Sekalipun semuanya itu bertentangan dengan hal itu. Engkau katakan, I love you. Elizabeth berkata begini, gak mungkin engkau mencintaiku. Karena cinta sejati tidak pernah ada di luar hukum. Sekali lagi saya ingin sampaikan. Elizabeth berkata begini, tidak ada cinta sejati yang terjadi di luar norma-norma hukum. Saudaraku, waktu saya mendengar itu, saya nggak mengerti. Sampai beberapa waktu terakhir, saya baru mengerti. Ternyata kebenaran ini wisdom yang betul-betul begitu dalam. Anak-anak muda, para gadis, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Kalau ada seorang pria yang mengatakan dia mencintaimu so dearly, betul-betul luar biasa, tapi dia berani melanggar semua norma-norma kebenaran, semua norma-norma hukum, saudara putuskan seperti Elizabeth katakan. Tidak mungkin kamu mencintaiku, karena cinta sejati tidak akan mungkin hadir di luar norma-norma hukum. There is no such love outside judgment. Nggak mungkin ada cinta sejati di luar norma-norma hukum, norma-norma kebenaran. Nah, saudaraku, hal ini membuat saya sadar bahwa ternyata memang betul cinta yang sebenarnya itu nggak mungkin hadir di luar norma-norma kebenaran ini. Namun bagaimana mungkin cinta itu hadir di dalam norma-norma hukum keadilan? Bagaimana mungkin ketika cinta itu ditabrakkan dengan keadilan, Tuhan bisa betul-betul menegakkan dua pribadinya. Yang satu kepribadiannya adalah Allah yang menghakimi dengan adil. Yang satu lagi dia adalah Allah yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin dia mengasihi dengan sungguh-sungguh kalau dia harus mengadili dengan adil? Siapa yang berani berkata, aku pasti diselamatkan, aku pasti akan menerima cintanya ini, karena aku ditemukan betul-betul dicintainya. Tapi dengan demikian keadilan akan dibatalkan. Nah, saudaraku, disinilah kita harus mengerti, seringkali pemahaman kita tentang satu kata itu membuat kita salah memahami. Ada seorang teman saya yang mempunyai mempunyai anak, dia dari Scotland, dia mempunyai anak yang mau masuk sekolah di sekolah private school di sana, dan sekolah yang sangat baik, sekolah yang sangat ternama, ya. Tapi sekolah itu hanya memilih anak-anak yang terbaik, ya, anak-anak yang paling berkualifikasi, gitu ya. Nah, setelah mereka melalui tes semuanya, kemudian tes terakhir adalah interview dengan headmaster, dengan kepala sekolahnya sendiri. Nah, dalam interview ini anak berumur 10 tahun, saudaraku. Anak berumur 10 tahun diinterview oleh kepala sekolahnya. Cara interviewnya, anak ini duduk berhadap-hadapan dengan kepala sekolahnya. Di belakang anak itu ada 3-4 baris di belakangnya. Papahnya boleh duduk mendengarkan, tapi tidak boleh ikut campur. Hanya duduk mendengarkan, memperhatikan jawaban daripada sang anak. Yang anak ini nggak boleh menengok ke belakang meminta pertolongan sang ayah. Dia harus menghadapi semua pertanyaannya. Papahnya ada di sana hanya untuk mengobserve, memperhatikan apa jawaban daripada anak-anaknya ini. Saudaraku, semua pertanyaan berjalan baik. Kemudian pada akhirnya, sang kepala sekolah bertanya begini. Satu pertanyaan terakhir, dia katakan begini. Apa dalam seluruh hidupmu yang sangat menakutkan bagimu? Anak itu berhenti sejenak, anak 10 tahun. Diam sejenak, kemudian dia berpikir, apa yang paling menakutkan dalam hidup saya? Kemudian dia berkata begini, oblivion. Sudah tahu, bahasa Inggris oblivion. Mungkin saya saya nggak menemukan satu kata yang menjelaskan kata ini. Tepat apa arti kata oblivion? Sudah tahu, oblivion itu artinya saudara tidak lagi hadir atau
hilang dalam ingatan seseorang. Ini adalah hal-hal yang paling ditakutkan oleh para pengusaha, para politisi. Ketika mereka dianggap nggak ada lagi di benak orang lain. Itu namanya oblivion. Anak 10 tahun, dia berkata begini, yang paling saya takutkan sepanjang umur hidup saya adalah oblivion. Sang kepala sekolah terkaget-kaget. Saudara umur 30 tahun aja belum tentu bisa menjawab seperti ini. Apa yang paling saudara takutkan? Umur 70 tahun kira-kira. Oh, paling takut nggak punya duit gitu ya. Anak ini bisa berkata begini, oblivion adalah sesuatu yang paling saya takuti. Pada perjalanan pulang, sang ayah itu bertanya-tanya dalam dirinya. Anakku ini trauma terhadap oblivion. Dia sangat takut kepada oblivion. Kenapa anak 10 tahun takut dilupakan? Takut hilang dalam ingatan orang lain. Pada waktu pulang, ayahnya ajak makan es krim, kemudian ayahnya bertanya gini, tadi kamu jawab semua pertanyaan itu luar biasa. Ada satu pertanyaan terakhir. Kamu takut, yang paling kamu takutkan sepanjang hidup kamu, yaitu oblivion. Kenapa kamu takut dengan oblivion? Lalu anak ini merengutkan dahinya dan dia berkata begini, itu kan nama ride yang kita main minggu lalu di theme park. Sudah tahu? Waktu mereka main semungkin di sini apa Dufan atau Six Flags atau di theme park ada satu ride mungkin seperti roller coaster namanya Oblivion. Sehingga dia katakan itu yang paling saya takuti. Nah, saudaraku, tapi di dalam benak hati daripada prinsipal, di dalam pemikiran daripada si kepala sekolah, anak ini luar biasa. Dia bisa menjawab sesuatu yang sangat-sangat abstrak. Itu yang paling menakutkan dia. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, apa yang saya ingin tarik dari semua ini? Ternyata ketika konsep pandangan terhadap satu kata berbeda, membuat arah kita berbeda sama sekali. Yang headmaster berkata ini anak luar biasa. Sekarang sebetul-betulnya anak ini nggak ada luar biasanya sama sekali. Sama seperti anak-anak yang lain. Dia hanya takut dengan roller coaster dan sebagainya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, mungkinkah pemahaman saudara tentang cinta Tuhan, tentang keadilan Tuhan, ternyata berbeda total dengan pemahaman Tuhan sendiri tentang cinta Tuhan dan tentang keadilan Tuhan. Sehingga ketika cinta ditabrakkan dengan keadilan Tuhan, ketika cinta ditabrakkan dengan judgment Tuhan, dengan penghakiman Tuhan, maka konsep berpikir manusia itu tidak mungkin bisa terjadi. Pasti salah satu harus dikorbankan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk hari ini memperhatikan kebenaran ini. Bagaimana saudara dan saya bisa betul-betul mengerti apa yang Tuhan ingin saudara dan saya fahami. Saudaraku, saya ingin mengutip perkataan daripada Elizabeth, dan ini penting sekali apa yang tadi saya sampaikan dari novel Pride and Prejudice. Tidak ada cinta yang sejati di luar norma-norma keadilan. Nggak mungkin seorang berani berkata, aku mencintaimu luar biasa, tetapi dengan mengabaikan semua norma-norma hukum. Saudaraku, ini satu kebenaran yang saudara dan saya perlu betul-betul fahami. Jadi ternyata konsep cinta yang kita miliki sebetulnya adalah sesuatu yang abstrak. Hanya sekedar romance kalau boleh saya katakan. Beberapa kali saya sampaikan kepada anak-anak muda, yang dimengerti tentang cinta dengan romance itu bedanya sangat tipis. Dan kalau kita ditanya tentang cinta dan mulai mencoba mengukir tentang cinta, mendeskripsikan tentang cinta, yang kita utarakan sebetulnya adalah romance. Sesuatu hayalan yang belum tentu ada, yang belum tentu kita bisa mengerti. Saudaraku, ketika kita memikirkan tentang cinta, yang kita pikirkan adalah Valentine, tanggal 14 Februari di mana ada bunga mawar, ada coklat dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan yang seakan-akan membuat itu begitu manis. Bagaimana kalau ternyata nggak ada bunga mawar? Bagaimana kalau ternyata nggak ada coklat dan sebagainya? Apakah berarti cinta itu tidak pernah ada? Saudaraku, pandangan kita terbatas kepada apa yang kita buat di dalam angan-angan kita sendiri. Saudara, pada satu kali, berapa saudara yang pernah tahu kalau saudara minum teh gitu ya, kemudian budaya Chinese, mereka mengetok ke meja seperti ini. Saudara pernah tahu?
Ketika seseorang menuangkan teh kepada saudara dan saudara mengucapkan terima kasih dengan mengetok 2 jari ke meja saudara. Saudara tahu apa artinya itu? Saya ingin sedikit bercerita tentang latar belakang di balik itu semua. Ada seorang emperor, ada seorang raja di China yang ingin mencari cinta sejati. Dan dia berpesan kepada semua jenderal-jenderalnya, cari wanita yang punya cinta sejati terhadap saya. Wah, susah dibayangkan cintanya. Wah, yang ini cintanya kepada saya cuma hal ininya, itu dan sebagainya. Dia sulit untuk menemukan cinta yang sejati. Kemudian raja ini berkata begini, oke, saya sendiri akan pergi mencari cinta yang sejati. Dan untuk itu saya akan tanggalkan semua atribut saya. Saya tidak akan pakai jubah kerajaan, saya tidak akan pakai mahkota raja. Saya akan berjalan bersama dengan kalian seperti orang biasa. Kita akan masuk ke dalam perkampungan-perkampungan untuk mencari satu orang gadis yang punya cinta sejati. Dan raja ini berpesan kepada semua jenderal-jenderalnya, jangan sekali-kali memanggil saya raja, jangan sekali-kali memperlakukan saya seperti raja. Mereka pergi seperti pengembara biasa, beberapa orang raja bersama dengan jenderal-jenderalnya pergi masuk desa, keluar desa. Satu kali dia masuk desa dan dia minum di satu kedai teh bersama-sama. Kemudian seorang gadis menawarkan apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Dia siapkan poci teh dan kemudian gelas-gelasnya. Sang raja tanpa sadar dia ambil poci teh ini dan dia mulai menuangkan teh kepada jenderal-jenderalnya. Di dalam adat istiadat seharusnya jenderal-jenderal itu membungkuk dan memberi hormat kepada raja, karena raja memberikan sesuatu penghormatan begitu rupa. Tetapi karena dipesan jangan pernah menghormati saya seperti itu, karena saya mau cari cinta yang sejati. Kemudian karena mereka nggak boleh lakukan itu, mereka gunakan 2 jarinya. Mereka menunduk, mengetok ke meja dengan satu simbolik bahwa dia menghormati, dia membungkukkan diri di hadapan raja ini sebagai ungkapan terima kasih. Nah, saudaraku, singkat cerita sampai akhirnya satu kali raja itu menemukan cinta sejati tanpa atribut semua yang dia miliki. Kenapa dia harus lakukan itu? Karena sulit untuk menemukan cinta sejati dengan keadaan atribut-atribut yang dia pakai. Orang akan cinta terhadap semua hiasan-hiasan yang mengiringi raja tersebut. Raja itu mau mencari orang yang betul-betul mencintai dia apa adanya, bukan karena romans yang membayangi atau yang mengikuti raja tersebut. Dan inilah yang perlu saudara dan saya mengerti, bahwa ternyata cinta itu bukan cuma sekedar sesuatu bayangan yang angan-angan yang seperti anak-anak muda bayangkan bahwa cinta itu harus begini, harus seperti sesuatu yang indah. Memang cinta itu indah, tetapi bukan hanya sekedar seperti itu. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Cinta sejati tidak akan pernah hadir tanpa memegang atau dengan diabaikannya hukum-hukum. Nah, saudaraku, seringkali kita justru mengabaikan hal ini. Kadar cinta pada hari-hari ini mulai semakin hari semakin pudar. Kita nggak mengerti lagi apa yang betul-betul dianggap sebagai cinta yang sejati. Saudaraku, hukum mulai diabaikan, mulai dikesampingkan, dan cinta mulai terlalu diagung-agungkan sebagai sesuatu yang murahan. Tanpa hukum sekalipun, kita anggap udah jatuh cinta, mau nggak mau seperti itu. Saudaraku, penyesatan yang terjadi di dalam gereja, di mana cinta terlalu diumbar-amburkan, tanpa mengenal norma-norma hukum. Saudara tahu akibatnya, penyesatan terjadi luar biasa. Hari-hari ini, begitu banyak gereja yang terpaksa melakukan kompromi terhadap ini, terhadap perkawinan, pernikahan, terhadap kawin cerai dan sebagainya, terhadap yang namanya seksual. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena hukum tidak lagi dipegang, norma-norma kebenaran tidak lagi dipegang. Mereka mulai begitu mengglorify, menggembar-gemborkan cinta, seakan-akan ini sesuatu yang luar biasa. Yang penting indah, yang penting saling mengasihi, tanpa kebenaran, tanpa norma-norma keadilan. Tidak ada cinta sejati di norma-norma keadilan, norma-norma kebenaran. Ketika hukum itu hancur, ketika hukum itu mulai diinjak-injak, maka harapan itu akan hancur. Sekali lagi saya ingin sampaikan, anak-anak muda, perhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Ketika hukum itu tidak lagi ditegakkan, norma-norma kebenaran itu tidak lagi ditegakkan, semua akan hancur. Kenapa bangsa ini menjadi berat sekali untuk maju?
Karena satu hal, tidak ada kepastian hukum. Kalau saya boleh katakan, seharusnya yang pertama-tama dibereskan di bangsa ini adalah ditegakkannya keadilan bagi semua masyarakat. Kalau itu betul-betul terjadi, kalau hukum itu benar-benar ditegakkan, pengharapan akan muncul, perekonomian akan maju. Kenapa perekonomian akan maju? Karena orang akan menaruh percaya kepada negara. Karena orang akan percaya bahwa ada masa depan di bangsa ini. Ketika hukum itu bisa dibeli, ketika hukum itu bisa dijungkir balikan, tidak ada harapan buat bangsa ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, pada waktu setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada satu bangsa baru yang dimunculkan, yaitu bangsa Israel. Tahun 14 Mei 1948, Israel muncul sebagai bangsa. Saudaraku, ada beberapa orang di Israel yang terus mengejar orang-orang penjahat-penjahat Nazi. Salah satunya Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal itu membuat satu yayasan yang disebut Yayasan Simon Wiesenthal Foundation. Tugasnya mencari semua penjahat-penjahat Nazi yang bersembunyi di seluruh Eropa, bahkan di seluruh dunia. Mereka menemukan yang namanya Adolf Eichmann yang bersembunyi di Argentina. Mereka menemukan orang-orang Herbert Sukur yang bersembunyi di Hungaria. Mereka menemukan semua, dan kemudian mereka satu persatu dibawa ke justice, dibawa ke pengadilan. Nah, ada satu orang penjahat Nazi yang sangat terkenal, tidak pernah sempat diadili. Namanya Dr. Joseph Mengele. Mungkin sudah pernah mendengar. Joseph Mengele adalah seorang dokter, disebut sebagai Doctor of Death, dokter kematian. Dia bertugas di Auschwitz untuk melakukan eksperimen, melakukan pencobaan terhadap orang-orang di sana, orang-orang di Auschwitz. Dia melakukan pengujian genetik terhadap orang-orang anak-anak kembar, dan semua orang-orang itu dianggap seperti kelinci percobaan. Setelah dia menyuntikkan beberapa kimia untuk melihat reaksi yang terjadi di anak-anak kembar. Apakah reaksinya sama karena mereka mempunyai genetik yang sama, terutama yang kembar satu telur. Sedemikian jahatnya orang ini. Dan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi bertekad betul-betul cari di mana dia berada. Setelah mereka mencari, akhirnya ditemukan. Dia bersembunyi dengan mengganti nama baru. Dia bersembunyi di Argentina, di Buenos Aires. Dia bersembunyi di sana, diselidiki. Bahkan Mossad dikirim untuk menyelidiki. Betul, ternyata ada di sana. Israel berunding dan mereka berkata, sekarang kita terang-terangan kepada PBB. Kita terang-terangan kepada pemerintah Argentina. Kita minta untuk Joseph Mengele dipaksa keluar dan dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Saudaraku, Perdana Menteri Israel berangkat. Semua menteri luar negeri bicara di PBB, memaksa supaya Argentina menyerahkan. Argentina berkelit, nggak ada bukti. Mereka katakan, ini buktinya. Semua foto-fotonya, alamatnya, semuanya dijelaskan. Ini orang pasti Joseph Mengele. Kalau nggak percaya, kita lakukan uji DNA di luar Israel. Kalau memang betul dia Joseph Mengele, bawa dia kembali ke Yerusalem. Saudaraku, setelah terpojok sedemikian rupa, pemerintah Argentina berkata begini. Saudara, perhatikan. Dia berkata begini, atas nama cinta, kami Argentina nggak bisa menyerahkan apa yang saudara klaim sebagai Joseph Mengele. Atas nama cinta kami nggak bisa memberikan orang yang belum tentu bersalah. Saudara, mereka mencoba berkelit dengan nama cinta. Saudara tahu, sejarah mencatat begini. Di depan kedutaan besar Argentina di Amerika, seorang wanita Yahudi yang kehilangan anak kembarnya di Auschwitz, menghadap kepada pintu gerbang orang kedutaan Argentina, dan dia menyiramkan minyak di depan kedutaan Argentina. Dia dikatakan, inikah yang kau sebut cinta? Dia membakar dirinya hidup-hidup, mati di depan kedutaan besar Argentina. Saudaraku, saya ingin sampaikan, nggak mungkin ada cinta di luar keadilan. Karena begitu tertekan, Argentina nggak tahu harus berbuat apa-apa. Akhirnya mereka mempengaruhi supaya Joseph Mengele itu keluar dari Argentina. Tapi bukan karena Argentina yang mencabut semua itu. Joseph Mengele lari ke Paraguay. Dari Paraguay dia lari ke Brasil. Beberapa tahun kemudian di Brasil, mati dalam keadaan normal. Mayatnya terkapar di pinggir pantai di Brasil.
Saudaraku, sampai seperti itu, Argentina tidak pernah mengakui bahwa dia punya andil untuk memelihara, menjaga kriminal-kriminal. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ketika keadilan tidak ditegakkan, ketika tidak ada keadilan, maka tidak mungkin ada cinta di dalamnya. Kalau itu benar di dalam dunia orang hidup seperti yang apa yang saudara dan saya hidupi, bagaimanakah itu tidak benar di alam baka? Kalau tanpa keadilan, mungkinkah cinta yang benar itu ada? Jika di dunia orang hidup sekalipun, tidak mungkin saudara menemukan cinta yang sejati di luar keadilan, di luar hukum-hukum. Saudaraku, dalam hal yang sama, tidakkah Tuhan pernah berpikir? Tidakkah Tuhan memahami bahwa ini semua gak mungkin? Kembali kepada Yesaya 30 tadi. Aku menanti-nantikan saatnya untuk melepaskan cinta yang begitu luar biasa. Sebab aku adalah Allah yang adil, kata Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan menanti-nantikan waktunya untuk melepaskan cinta? Sebab dia adalah Tuhan yang adil. Bagaimana keadilan dan cinta itu bisa bercium-ciuman menjadi satu? Bukankah itu dua hal yang bertentangan satu sama lain? Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, sebetulnya dua hal ini tidak pernah bertentangan. Dua hal ini justru akan menjadi satu kesatuan yang harus ditegakkan. Sebab kalau Tuhan menyatakan aku mencintai umatku dengan mengabaikan keadilan dan kebenaran, maka sebetulnya dia sedang menyangkal dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengatakan demi nama keadilan aku lakukan semua ini dengan mengabaikan cinta, artinya Tuhan sedang menyangkal dirinya sendiri, yang disebut sebagai Allah yang penuh kasih. Tapi dua hal ini sulit untuk dipertemukan, saudaraku. Sesuatu yang sangat gak mudah untuk bisa diterima. Saya pernah diperhadapkan kepada dua pertanyaan yang terus terang saya gak bisa langsung jawab, saudaraku. Pertanyaan ini menggelitik di dalam hati saya. Mungkin saya ingin supaya saudara juga renungkan kebenaran ini. Sebagian besar dari pertanyaan ini saya akan jawab nanti hari Minggu. Ya, jadi saudara harus datang lagi nanti hari Minggu, acara Paskah. Saudaraku, Tuhan berkata begini. Pertanyaan ini berkata begini: bagaimana mungkin saya bisa merasa bahagia kalau di surga nanti orang yang menyakiti saya, orang yang telah menghancurkan hidup saya, mungkin orang yang telah memperkosa saya, ada bersama-sama dengan saya di surga. Bagaimana saya bisa merasakan bahagia? Di mana keadilan Tuhan? Atau di pihak lain, kalau keadilan Tuhan ditetapkan, saya di surga dan saya melihat orang lain ada di neraka, menjerit-jerit kesakitan, bagaimana saya bisa merasakan bahagia yang sejati? Kalau di depan mata saya melihat orang lain menjerit-jerit kesakitan. Saudara tahu, manusia itu bukan binatang. Kalau saudara melihat National Geographic, ada sekelompok zebra gitu ya, dikejar oleh seekor macan atau seekor singa. Kemudian salah satu yang paling lemah ketangkep, dan kemudian ketika masih merontak-rontak, masih bernafas, masih meraung-raung, singa-singa yang lain mulai datang dan mulai makan. Ketika masih hidup, pahanya mulai dimakan, dagingnya mulai dimakan. Zebra yang dimakan itu masih hidup, dan zebra yang lain ada beberapa ratus meter kemudian merumput kembali, makan dengan tenang. Manusia nggak bisa seperti itu. Saudara bayangkan, kalau ada satu orang di tengah-tengah kita dipukuli sampai mati, bagaimana mungkin saudara bisa makan es krim dengan tenang? Oh, dia mati, dia kena korban dia. Kalau saudara orang yang nggak waras, saudara bisa lakukan itu. Tapi kalau saudara adalah orang yang waras, saudara nggak akan mungkin selapar-laparnya saudara nggak akan mungkin bisa makan di tengah orang lain yang sedang mengalami nasib seperti itu. Tapi binatang bisa seperti itu. Dan orang ini bertanya begini, karena saya manusia, bagaimana saya bisa bersuka cita di surga kalau saya melihat orang lain meraung-raung kesakitan di neraka? Saudaraku, dua hal ini memang sulit untuk dijawab. Yang pertama, kalau keadilan Tuhan ditetapkan, bagaimana mungkin bisa dianggap itu Tuhan? Kalau keadilan Tuhan tidak ditetapkan, bagaimana mungkin bisa dianggap itu juga Tuhan? Karena dua hal ini susah untuk dimengerti. Saudaraku, Alkitab berkata begini, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Supaya dia bisa hidup di dalam saudara dan saya. Dan satu-satunya
yang bisa membuat saudara bisa melihat musuhmu ada bersama-sama dengan kau di dalam alam surga, di surga nanti. Ketika kasih Tuhan hadir di dalam diri saudara dan saya. Ketika Tuhan yang penuh dengan pengampunan itu hadir di dalam diri saudara dan saya. Saudara bisa melihat orang itu seperti Tuhan melihat orang itu. Secara manusia, nggak mungkin saudara bisa melihat ini. Nggak mungkin. Saudaraku, satu hal yang membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan-kepercayaan yang lain, bahkan semua agama-agama, adalah satu kebenaran ini, yang namanya pengampunan. Pengampunan itu sesuatu yang begitu luar biasa, karena kita warisi dari Tuhan sendiri. Di Kansas City ada seorang wanita bernama Victoria Montalvo. Mungkin sudah pernah mendengar, beberapa waktu yang lalu sempat diberitakan di beberapa surat kabar. Victoria Montalvo tinggal di satu suburb di Kansas City. Dia tinggal bersama anaknya yang sudah berumur 20-an tahun. Anak satu-satunya, suaminya sudah lama meninggal. Satu-satunya harapan dia. Victoria yang berumur 50-an lebih. Dia tinggal sehari-hari di rumah. Satu kali rumahnya dirampok oleh seorang perampok yang masih muda. Seorang yang tidak pernah mengenal belas kasihan. Namanya Oliver Smith. Oliver Smith membawa senjata laras panjang, merampok seluruh rumah itu, merampok semua uang-uang yang dimiliki oleh Victoria Montalvo. Saudaraku, dan dia katakan, serahkan semuanya. Ketika Victoria sedang mencoba membereskan semuanya, disakiti, ditampar, dihantam dengan senjatanya. Kemudian tanpa sadar, pintu rumah dibuka. Ternyata anak daripada Victoria itu baru pulang, dan dia nggak pernah curiga bahwa sesuatu sedang terjadi. Begitu si perampok ini, Oliver Smith, karena kaget melihat pintu rumah dibuka, dia langsung mengambil senjata laras panjangnya dan ditembakkan, persis kena kepada jantung daripada anaknya. Mati seketika. Saudaraku, kemudian dia lari, baru 3 hari kemudian dia ditemukan dan ditangkap oleh polisi. Saudaraku, kemudian diadili. Ketika pengadilan mulai berjalan, Victoria mulai belajar, ternyata yang namanya Oliver Smith ini adalah seorang anak muda yang menjadi berandalan akibat daripada kehidupan rumah tangga yang hancur. Orang tuanya sudah lama berpisah, dan dia hidup dengan neneknya yang sudah lama meninggal juga. Dia hidup sendiri sebagai seorang berandalan anak muda yang harus berjuang dengan keras. Saudaraku, kasih Tuhan mulai menutupi, mulai membalut Victoria Montalvo. Dalam satu kesempatan pengadilan sempat diceritakan secara live di beberapa surat kabar. Dan kemudian dia diminta untuk bersaksi. Saudaraku, ketika dia diminta untuk menceritakan semua kejadiannya, Victoria berdiri di depan pengadilan, dia berkata, saya nggak ingat semuanya. Karena itu berjalan begitu cepat, saya nggak ingat semua detail. Tapi izinkan saya berkata sesuatu, dia katakan kepada hakim. Izinkan saya bicara sesuatu kepada Oliver Smith. Dia katakan begini, Oliver, sekarang semua harapan saya sudah hilang. Anak saya satu-satunya sudah mati. Saya nggak punya lagi harapan apa-apa. Saya tahu kamu menjadi seperti ini bukan 100% kesalahan kamu. Kamu adalah korban daripada kekerasan orang tua. Korban daripada kekerasan society yang begitu berat buat kamu. Saya ingin menawarkan satu hal. Bersediakah kamu menjadi anak angkatku sendiri? Kamu nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya siapa-siapa. Saya mau jadi ibumu. Saudaraku, sampai pengadilan itu tidak seorang pun bisa mendengarkan semua kesaksiannya dengan baik. Sampai harus diskors pengadilan itu dan diteruskan beberapa waktu kemudian. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika mereka melihat satu atribut yang seperti Tuhan, yaitu pengampunan yang murni. Betul-betul dia lakukan seperti itu. Sampai hari ini, sampai matinya, Victoria tetap hidup bersama-sama dengan Oliver Smith sebagai ibunya, sebagai anaknya. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, saya ingin konklusikan daripada apa yang Tuhan lakukan ketika keadilan bertabrakan dengan yang namanya kasih. Saudaraku, dunia mengenal seperti ini. Kalau kasih itu harus diberikan, maka keadilan harus dikorbankan. Tuhan tidak pernah mengorbankan keadilan demi untuk menyatakan cintanya. Tuhan justru menyerahkan cintanya melalui keadilan. Apa yang terjadi di kayu salib, itu yang Tuhan lakukan. Dia melepaskan pengampunan, dia bayar harga demi keadilan. Dia lepaskan kasih demi keadilan.
bukan di luar keadilan, justru di dalam keadilan. Nah, saya ingin tantang saudara, tidak ada satu tokoh pun di dalam sepanjang jagat umat manusia yang disebut Tuhan yang melakukan seperti Kristus Tuhan kita. Tidak ada satu pribadi pun di seluruh muka bumi yang menyebut dirinya Tuhan, yang melakukan persis seperti yang Kristus lakukan. Dia menegakkan keadilan, tetapi dia juga menyerahkan kasih. Dia tidak membatalkan keadilan, dia juga tidak membatalkan kasih. Justru dia serahkan kasih melalui keadilan, melalui penghakiman. Dia menjadi tumbal bagi saudara dan bagi saya. Dengan demikian bukan cuma sekedar untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk membuktikan kepada gereja Tuhan hari ini, apa yang disebut oleh Musa, apa yang dinubuatkan oleh Yeremia, apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang Tuhan, semuanya terjelma di dalam Kristus Yesus. Semua nubuatan itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Kristus sendiri. Nah, saudaraku, Tuhan yang disebut di dalam perjanjian lama dengan Tuhan yang disebut di dalam perjanjian baru, ternyata satu pribadi yang sama. Tuhan yang adalah adil, Tuhan yang penuh dengan penghakiman. Dia harus tegakkan keadilan, tetapi dia juga rindu untuk menegakkan kasih. Dia katakan, aku merindu menanti-nantikan waktunya untuk menyatakan, untuk mengulurkan kasih, sebab aku adalah Allah yang adil. Nah, saudaraku, itu terjemah melalui kayu salib. Tahukah saudara, ini adalah kebutuhan manusia yang paling utama. Satu-satunya yang semua orang butuhkan adalah pengampunan. Dan itu hanya terjadi melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, satu kali di San Antonio, ada seorang suami istri tinggal bersama anaknya. Anaknya itu jahat luar biasa. Dia mabuk-mabukan, dia memeras orang tuanya. Dalam satu ketika dia bentak-bentak mamanya. Dan kemudian dia rampok semua hartanya. Sampai mamanya itu syok, kemudian kena serangan jantung, mati seketika. Anak itu kabur karena takut. Dia pergi meninggalkan ayahnya sendirian. Berminggu-minggu sang ayah pergi mencari anaknya. Masuk klub, keluar klub, masuk ke bar, keluar bar. Masuk ke tempat-tempat geng, tempat-tempat orang berandalan. Hanya untuk mencari anaknya yang bernama Pablo. Dia nggak menemukan anaknya. Karena putus asa beberapa minggu, keluar masuk mencari anaknya. Satu-satunya harapan. Sang ayah menulis di surat kabar. Dia buat advertisement, satu halaman penuh di halaman utama. Dia katakan gini, Pablo, ini papahmu. Pulang, sebab papa sudah mengampuni kesalahanmu. Besok jam 5 sore ketemu papa di depan kantor daripada surat kabar ini. Love your father. Saudaraku, sejak jam 12 siang ada 1000 Pablo, orang-orang yang menamakan dirinya Pablo. Dia menunggu untuk bertemu dengan ayahnya, hanya untuk mendapatkan satu hal, forgiveness. Ternyata ada begitu banyak Pablo yang menanti-nantikan kapan saya bisa diampuni. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, Kristus sudah mengampunimu. Dia lakukan itu, dia serahkan kasihnya, dan dia tegakkan keadilan. Saudara pulang dan saudara ampuni orang lain. Ada orang-orang yang berbuat salah kepadamu. Biar gereja ini dikenal sebagai gereja yang penuh dengan pengampunan. Orang yang berbuat salah kepadamu, katakan saya mengasihimu. Saya bisa mengampunimu karena saya sudah terima pengampunan. Kalau saudara belum terima pengampunan, saudara tidak akan mungkin bisa mengasihimu. Ada mertua yang kurang ajar, saudara nggak bisa rubah mertua yang kurang ajar. Saudara ampuni mertua yang kurang ajar. Ada orang yang sudah menipu hidupmu, nggak bisa dibalikan lagi. Ampuni mereka. Jangan takut saudaraku, saya ingin sampaikan demi kasih Kristus. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Tapi buat apa, bagaimana saya bisa merasakan keadilan Tuhan di dunia orang hidup? Hari Minggu nanti, saudara pastikan saudara dengar kelanjutan daripada kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati dan saudara pulang, saudara ampuni orang yang bersalah kepadamu. Mari, tim musik maju ke depan.